Sekarang, gue tarik ke data historis biar makin kerasa legit. Dalam naskah kuno Jawa ada wejangan, urip iku urup, hidup itu nyala. Maksudnya, manusia adalah obor yang memancarkan cahaya. Kalau obor lu redup, sekitar lu juga ikut gelap. Kalau obor lu terang, lu jadi penerang buat sekitar. Ini filosofi energi yang nyambung ke konsep vibrasi. Sementara dalam ajaran Sufi ada pepatah, apa yang kau cari sebenarnya sedang mencarimu. Ini deep banget. Rezeki yang lu cari sebenarnya udah disiapin buat lu. Masalahnya cuma, lu lagi nongkrong di frekuensi yang sama atau enggak. Kalau lu muter di jalur miskin, rezeki susah nemuin alamat lu. Gue kasih absurditas biar lu mikir. Coba bayangin lu punya wifi di rumah tapi lu nyambung ke password yang salah. Signal ada tapi lu nggak bisa akses. Lu panik, lu marah, lu nuduh providernya jelek. Padahal masalahnya simple, password lu salah. Nah, semesta ini kayak wifi, sinyalnya ada, bandwidth rezekinya gede, tapi kalau password frekuensi lu salah, lu nggak bakal bisa nikmatin. Dan ini juga kenapa doa sering kali nggak nyampe. Bukan karena Allah nggak denger, tapi karena hati lu nggak sinkron sama ucapan lu. Lu bilang, ya Allah beri aku rejeki, tapi di batin lu penuh ketakutan dan prasangka buruk. Itu kayak lu SMS pakai nomor tapi sinyalnya hilang. Jadi bukan Allah yang nggak denger, tapi lo yang salah channel. Sekarang gue tarik ke Nusantara lagi. Dulu ada konsep ngelmu rasa, di mana orang belajar ngerasain energi alam, bukan sekadar hafalan teori. Seorang nelayan bisa tahu kapan ikan datang bukan dari radar modern, tapi dari rasa batin yang nyambung ke laut. Seorang petani tahu kapan nanam padi bukan dari kalender, tapi dari rasa nyambung ke alam. Mereka hidup di frekuensi harmoni, makanya rejeki ngalir tanpa perlu dikejar mati-matian. Gue tahu, buat orang modern ini kedengeran mistis. Tapi justru mistis inilah yang sering diabaikan. Padahal, dunia tak terlihat inilah yang ngatur ritme hidup kita. Jadi kalau lu masih mikir miskin itu cuma karena gaji kecil, lu salah besar. Karena banyak orang gaji gede tapi miskin batin. Banyak yang punya usaha gede tapi bocor terus. Intinya bukan di angka, tapi di frekuensi batin yang lo pancarin ke semesta. Kesimpulannya, dunia tak terlihat ini bukan mitos, dia nyata, meskipun gak bisa lo pegang. Dia ibarat angin, gak kelihatan tapi bisa ngerobohin pohon. Dan kalau lo gak belajar nyambung, lo bakal terus salah alamat. Sekarang mari kita turun lagi ke tanah, ngeliat fakta pahit yang sering kejadian di sekitar kita. Fakta-fakta ini sebenarnya udah jadi rahasia umum. Tapi jarang ada yang mau jujur ngomong. Dan ironisnya, inilah yang bikin orang terus stay di frekuensi miskin. Fakta pertama, banyak orang kerja keras tapi tetap miskin. Bukan karena mereka bodoh atau malas, tapi karena kerja kerasnya didorong oleh rasa takut, bukan rasa syukur. Kalau lu kerja dari rasa takut miskin, maka energi yang keluar adalah energi kepanikan. Dan kepanikan itu bikin keputusan salah partner, salah investasi, salah langkah. Jadi kerja keras lo kayak ngisi ember bocor. Fakta kedua, banyak orang pinter tapi hidupnya berantakan. Lo pasti kenal orang yang ranking sekolah selalu di atas IPK cum laude, tapi sekarang struggling. Kenapa? Karena otaknya sibuk mikir logika doang, nggak ngerti hukum vibrasi. Mereka tahu rumus matematika tapi nggak ngerti rumus energi. Fakta ketiga, banyak orang pengen kaya tapi alergi sama syukur. Lo pernah lihat, ada orang dapat gaji naik, bukannya syukur malah ngeluh. Masih kurang. Ada orang dapat orderan baru, bukannya seneng malah ngomong, duh, ribet nih. Jadi energi syukur hilang, yang ada energi serakah. Dan serakah itu frekuensi rendah. Fakta keempat, banyak orang salah fokus. Mereka fokus ke drama, gosip, iri sama tetangga. Padahal energi fokusnya bisa dipakai buat narik peluang. Lo bayangin, energi yang sama yang dipakai buat ngomel di Twitter sebenarnya bisa dipakai buat mikirin strategi bisnis. Sekarang biar makin nusuk, gue kasih lo kebenaran pahit. Kemiskinan itu seringkali bukan warisan, tapi kebiasaan. Lo bisa lahir dari keluarga sederhana, tapi kalau lo berani geser mindset, lo bisa tembus keluar. Tapi kalau lo lahir dari keluarga sederhana, lalu lo nyimpen semua belief negatif mereka,
ya lo cuman ngulang siklus. Albert Einstein pernah bilang, lo nggak bisa nyelesain masalah dengan level pikiran yang sama, yang bikin masalah itu ada. Artinya, kalau lo miskin karena frekuensi takut, lo nggak bisa keluar dari kemiskinan dengan cara nambahin ketakutan. Lo harus geser level pikiran, geser frekuensi. Friedrich Nietzsche juga bilang, dia yang punya alasan kuat bisa bertahan dengan cara apapun. Lo pikir orang sukses itu nggak pernah jatuh? Mereka jatuh, tapi mereka punya alasan, punya vibrasi batin yang bikin mereka terus bangkit. Kalau kita tarik ke psikologi modern, ada riset tentang poverty mindset. Orang miskin cenderung mikir jangka pendek karena otaknya sibuk mikirin survival. Akhirnya mereka nggak punya bandwidth buat mikirin jangka panjang. Nah, poverty mindset ini bukan cuma kondisi sosial, tapi kondisi frekuensi mental. Dan kabar buruknya, mindset ini bisa diwariskan lintas generasi kalau nggak diputus. Kebenaran lain, uang itu netral. Uang cuman energi. Lo yang nentuin dia jadi berkah atau jadi malapetaka. Banyak orang miskin bilang, orang kaya itu jahat. Akhirnya mereka ngeblok energi rejeki. Padahal kalau lo mau kaya, tapi lo benci orang kaya, sama aja lo benci diri lo sendiri di masa depan. Itu kayak lo mau jadian tapi lo benci sama orang yang udah pacaran. Absurd kan? Jadi intinya, miskin bukan sekadar angka 0 di rekening. Miskin itu vibrasi rendah yang sering dibungkus dengan alasan logis. Lo bilang, gua miskin karena sistem. Padahal sebenarnya lo miskin karena frekuensi batin lo nyambung ke kekurangan. Metafora biar makin jelas. Lo bayangin semesta itu kayak bank kosmik. Semua orang dapat akses, tapi banyak yang login pakai password salah. Akhirnya mereka ngomel, banknya pelit. Padahal masalahnya simple. Lo salah masukin kode. Kesimpulan dari bagian ini, kalau lo mau keluar dari lingkaran miskin, lo harus jujur lihat fakta. Jangan lagi salahin sistem, salahin keluarga, salahin nasib. Karena selama lo nggak mau geser frekuensi, fakta-fakta pahit itu bakal jadi siklus abadi di hidup lo.